Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat absensi online secara otomatis. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama-tama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Setelah itu, cari di pojok kanan atas, ini ada titik 9. Kemudian kita masuk dulu ke Drive. Setelah itu kita buatkan folder baru terlebih dahulu. Oke, kita buat folder dulu. Pilih baru. Kemudian pilih folder baru atau new folder. Lalu ketikkan nama folder baru kita. Di sini saya akan tulis absensi kelas saya, contohnya seperti itu. Lalu klik buat. Kemudian setelah selesai membuat folder tersebut, kita masuk ke dalam folder yang telah kita buat. Setelah itu pilih baru, lalu pilih Google Formulir, lalu pilih buat dan bagikan. Di sini kita sudah mempunyai halaman Google Formulir. Sekarang kita akan membuat formnya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ikuti langkah-langkah ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat judulnya seperti ini. Absensi online informatika, seperti ini. Lalu ini disebut dengan bagian 1. Oke. Di bagian 1 ini ada sebuah pertanyaan. Nah, pada halaman pertanyaan tanpa judul ini kita isikan dengan pilih kelas. Setelah itu ganti pilihannya ke drop down. Wajib diisinya ini harus dicentang ya. Kemudian pada opsi 1 kita tuliskan kelas 7A. Lalu di bawahnya 7B, lalu 7C, dan yang terakhir adalah 7D. Setelah itu perhatikan lagi pada halaman di bagian 1 ini, kita akan rubah fungsinya terlebih dahulu, yaitu berada di pojok kanan bawah titik 3 kecil ini, klik. Kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Oke. Maka muncul tampilannya seperti ini. Maksudnya ini nanti jika siswa memilih kelas 7A, maka siswa tersebut akan diarahkan ke bagian kelas 7A yang telah ada namanya. Nanti kita buat seperti itu. Oke, kemudian kita buatkan bagian baru. Oke, di bagian kedua ini kita ketik dengan nama kelas 7A. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan baru. Pada pertanyaan ini kita isi dengan pilih nama. Jangan lupa diganti ke drop down, biasanya otomatis. Tapi kalau belum terubah secara otomatis bisa diganti sendiri dengan pilihan drop down. Oke, wajib centangnya diisi. Kemudian pada pilihan nama ini bisa kita ketikkan satu-satu ataupun bisa kita copy paste. Bisa kita copy paste seperti itu, tapi biar lebih cepat kita akan copy paste. Nah, saya sudah menyiapkan data yang sudah ada. Ini data saya. Di
Di sini terdiri dari nama siswa. Ini nama siswa kelas 7A. Seperti itu, tapi sebelumnya kita akan membuat penomoran terlebih dahulu di depan nama siswa tersebut. Nah, kalau yang seperti ini kan masih kosong, namanya Abian Kibo Firsiaman, belum ada penomoran di depannya. Seharusnya sih kita bisa ketik seperti ini, 01, lalu namanya Abian Kibo, itu bisa, tapi kan lama jika kita mengetik seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuatnya secara otomatis. Caranya seperti ini. Untuk langkah awalnya kita akan membuat nomornya dulu. Petik 101. Petik 101. Saya ulang. Petik 101. Bentar. Jika sudah, kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Lalu pada kolom sebelahnya, di sel sebelah kanan 01, kita masukkan rumus sama dengan klik nomornya, kemudian beri simbol dan, petik 2, titik, spasi, petik 2, dan lalu klik nama siswa tersebut seperti ini, kemudian enter. Oke, sekarang namanya jadi secara otomatis. Nah, di sini keunggulan dari spreadsheet, jika kita mengetikkan rumusnya, maka yang di bawah akan ikut semua, jadi tidak perlu lagi kita klik langsung tarik seperti itu. Nah, ini saya suka sama spreadsheet ini seperti itu. Perbedaannya dengan Excel lumayan juga adanya. Walaupun rumusnya sama, formulanya sama, tapi ada perbedaan di sini. Oke, lanjut. Setelah kita membuat nomor di depan nama siswa ini, kita akan copy dulu semuanya. Copy. Kita salin dulu, klik kanan, salin. Kemudian tempel di formulir yang telah kita buat ini. Pada opsi 1 ini kita tempel di sini. Oke, sekarang sudah. Siswa-siswa kelas 7A sudah masuk ya. Sekarang kita buat bagian yang baru lagi. Nah, di sini di bagian tanpa judulnya ini kita ketikkan, jika tadi kelas 7A, maka sekarang adalah kelas 7B. Lalu kita buatkan pertanyaan baru. Sama di sini juga pilih nama, kemudian perhatikan ganti ke drop down, wajib diisinya dicentang, lalu kembali lagi ke data yang kita punya. Sekarang anak kelas 7B. Oke, sama caranya seperti tadi, petik 01, terus tarik sampai ke bawah. Kemudian untuk yang di sebelahnya sama dengan klik nomor di sebelahnya, beri simbol dan, petik 2, titik, spasi, petik 2, dan kemudian klik nama siswa tersebut seperti ini, kemudian enter. Oke, sekarang otomatis terisi semua. Kita copy lagi, klik kanan, salin, kemudian tempel. Sekarang kelas 7B sudah selesai. Kita buatkan bagian baru lagi di sini di bagian tanpa judul. Jika tadi kelas 7B, sekarang adalah kelas 7C. Kita tambahkan dulu pertanyaannya. Kemudian sama di sini adalah pilih nama, kemudian drop down, wajib diisinya ini dicentang, kembali lagi ke data yang kita punya, kita kopikan anak-anak kelas 7C. Caranya sama seperti tadi, petik 01, kemudian tarik sampai ke bawah,
Lalu di sel sebelahnya ketikkan sama dengan, klik nomornya, kemudian beri simbol dan, petik 2 titik spasi, petik 2 simbol dan lagi, kemudian klik namanya, enter. Oke, sekarang sudah jadi. Kita copy lagi nama siswanya, salin, kemudian tempel di opsi 1 ini. Oke, kita buat kelas yang terakhir 7C. Sekarang kelas 7D, buatkan bagian baru lagi. Bagian tanpa judulnya kita isi dengan kelas 7D. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Di sini seperti tadi, pilih nama. Perhatikan dia tetap di drop down, centangnya di checklist, kemudian pilih data yang ada kelas 7D. Sama seperti tadi, ketik 101, enter, terus kita tarik sampai ke bawah. Kemudian di sel sebelahnya ketikkan sama dengan, klik nomornya, lalu simbol dan, spasi, titik, simbol dan, petik 2 titik spasi, petik 2 lagi, dan kemudian namanya, terus enter. Oke, kita kopikan lagi. Jika Bapak Ibu mengajar lebih daripada 6 kelas, bisa menambahkan kelasnya lagi. Kalau ini sebagai contoh, saya ambil sampai dengan kelas 7D gitu. Caranya sama Bapak Ibu, tidak ada yang beda. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buatkan bagian yang terakhir, yaitu bagian keterangan. Di sini ada keterangan. Kita buatkan pertanyaan. Pada pilihan ganda ini kita ganti ke kotak centang. Kemudian pada pertanyaan di sini isikan, apakah kamu hadir pada kelas informatika hari ini? Itu. Maka pada opsi 1 ini kita ketikkan iya. Jika siswanya hadir, dia akan mencentang ya ini. Oke, wajib diisinya, jangan lupa di checklist. Nah, kemudian ini sudah jadi, tinggal kita atur arah-arahnya. Caranya kita ke bagian yang paling atas, yaitu bagian 1 ini. Pada pilih kelas yang 7A ini kita arahkan ke kelas 7A. Di sini artinya apabila siswa memilih kelas 7A, maka dia akan diarahkan ke bagian 2, yaitu pilih nama. Sama yang 7B juga, kita pilih yang kelas 7B. Kalau siswa memilih kelas 7B, dia akan diarahkan ke kelas 7B yang ada pilihan namanya, seperti itu. Lalu kelas 7C kita arahkan ke 7C, 7D kita arahkan ke 7D. Seperti ini. Oke, sekarang pengaturan terakhirnya. Perhatikan pada bagian 2 di kelas 7A, di bagian bawah nama siswa kelas 7A, di sini ada pilihan lanjutkan ke bagian berikut. Nah, ini harus diganti. Kita ganti ke bagian keterangan. Nah, nanti begitu anak-anak sudah selesai memilih namanya, maka dia akan diarahkan langsung ke bagian keterangan, seperti itu. Nah, sekarang yang kelas 7B juga kita lakukan hal yang sama. Yang 7B juga ke keterangan, lalu 7C juga arahkan ke keterangan, kemudian 7D juga kita arahkan ke keterangan. Oke, di sini tahap pertama dalam pembuatan absensi online kita sudah selesai. Oke, sekarang bisa kita tes terlebih dahulu.
tes. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, untuk mengetesnya kita cukup pilih tadi review yang tadi. Nah, sekarang kita akan isikan kelas 7A. Berikutnya kita ambil nama Abian Kibo versi aman ini. Berikutnya, apakah kamu hadir pada kelas informatika hari ini? Siswa akan mencentang dan kirim. Itu. Lalu kita lanjutkan lagi, isi lagi yang kelas 7B. Berikutnya Ahmad Al-Amin. Berikutnya iya, lalu kirim. Ya. Sudah benar ya Bapak Ibu ya. Lalu kita review lagi, pilih kelas 7C. Berikutnya kemudian pilih nama Anissa Maharani Putri. Berikutnya centang, lalu kirim. Nah, selanjutnya yang kelas 7D lagi, kita review lagi yang kelas 7D. Kelas 7D berikutnya kemudian pilih nama, berikutnya checklist, kirim. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengisi absensi yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita arahkan ke spreadsheet. Kita akan pasang spreadsheetnya terlebih dahulu, yaitu langkah-langkahnya seperti berikut. Pilih jawaban, lalu pilih link ke spreadsheet. Ini dipilih, klik. Nah, di sini tidak usah diatur lagi karena kita membuat spreadsheet baru. Jadi langsung saja klik buat. Nah, sekarang kita otomatis langsung diarahkan ke spreadsheet-nya dari formulir tadi. Oke. Nah, ini adalah data-data yang kita isi tadi. Ada timestamp, pilih kelas, pilih nama, dan checklist berada di bagian terakhir. Nah, ini akan kita rapikan Bapak Ibu. Kita akan buatkan tabel per kelas untuk anak-anak. Jadi kalau yang absen anak kelas 7A, maka dia akan otomatis masuk sendiri ke dalam tabel kelas 7A-nya. 7B juga begitu, 7C juga begitu, 7D juga. Apabila siswanya 7D yang absen, maka dia otomatis langsung masuk ke kelasnya sendiri-sendiri. Kita akan buatkan 4 sheet. Jadi ada 4 tabel nanti. Tabelnya itu tabel 7A, 7B, 7C, dan 7D. Oke, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengganti nama form respon 1 ini. Nah, ini kan namanya susah ini, form respon 1. Oke, kita permudah lagi namanya. Kita ganti dengan klik kanan, ganti nama, kemudian ganti dengan respon. Seperti itu. Oke. Penamaan ini penting Bapak Ibu, soalnya nanti ini nama sheet ini nanti untuk memanggil data yang berada di dalamnya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi sheet baru. Kita ganti nama sheet 1 ini, klik kanan, ganti nama atau rename dengan data. Jadi biar mudah kita mengingatnya ya. Oke, sekarang kita akan perhatikan dulu di sini. Timestamp berada di kolom A. Oke. Lalu pilih kelas berada di kolom B. Lalu pilih nama untuk bagian kelas A itu ada di kolom C. Semuanya berada di A1 ya Bapak Ibu ya. Itu yang perlu kita ingat. A itu timestamp, B pilih kelas, C adalah kelas 7A. Sekarang kita kembali ke data. Pada bagian sel A1 ini kita akan panggil data yang ada di respon ini. Data yang ada di timestamp ini kita akan panggil terlebih dahulu dengan mengetikkan rumus sebagai berikut. Kita akan menggunakan fungsi array formula. Ya, sama dengan kita akan ketik array formula seperti ini. Langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Kemudian buka kurung. Langsung kita ketikkan respon. Oke. Nama yang sama dengan nama sheetnya. Respon dan respon. Oke. Anda seru A1 titik 2 A.
Ini artinya, lalu tutup kurung. Ini artinya dia akan membaca respon A1 sampai dengan ke bawah yang berada di sheet respon. Oke, enter. Oke, kita gedein dikit. Lalu kita akan memanggil pilih kelas yang berada di kolom B. Kolom B yang ada di respon. Oke, kita akan panggil. Pastikan berada di sel B1. Lalu sama dengan array formula respon tanda seru B1 sampai dengan B1 titik B, tutup kurung, enter. Oke. Jika sudah, kita akan membuat pilihan lagi di sebelahnya, yaitu dengan nama siswa. Kita buat dulu sama dengan array formula buka kurung jika if buka kurung lagi B1. Nah, di sini B1 akan mengarah pada kolom B1 yang berada di sebelahnya. B1 sampai dengan B itu sama dengan pilih kelas. Oke. If buka kurung B1 titik 2 B sama dengan petik 2 pilih kelas, petik 2 K titik koma lagi, petik 2 nama siswa. Jika B1 sama dengan pilih kelas, maka tampilkan pilih siswa. Jadi maksudnya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian titik koma, kita masukkan lagi fungsi if-nya, logikanya if buka kurung B1 sampai dengan B itu sama dengan petik 2 7A petik 2 lagi titik koma, maka tampilkan respon. Kita panggil respon C1 sampai dengan C, karena pilihan yang kelas A itu berada di C ini, makanya kita ketikkan C, dan nanti ini urut Bapak Ibu, C, D, E dan seterusnya. Jika sudah, titik koma lagi, ketikkan lagi if jika buka kurung B1 titik 2B sama dengan petik 2 7A 7B, jika tadi 7A ya, sekarang 7B petik 2 titik koma, maka tampilkan respon tanda seru D1 titik 2D. Oke, titik koma, jika buka kurung B1 sampai dengan B sama dengan kelas 7C petik 2, maka titik koma tampilkan respon tanda seru. Jika tadi D, maka di sini adalah E1 sampai dengan E. Itu. Kemudian jika sudah, kita buat yang kelas 7D titik koma, jika buka kurung B1 titik 2B sama dengan kelas 7D titik 2, maka titik koma tampilkan respon tanda seru. Jika tadi E, sekarang adalah F1 titik 2 F. Oke.
kemudian titik koma, kita kosongkan. Jika dia terisi kosong maka tetap kosongkan. Beri petik 2 seperti ini. Kemudian akhiri dengan tanda kurung sebanyak buka kurung yang kita ketikkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Enter. Nah, sekarang sudah jadi di sini. Ini kita rapi-rapikan dulu. Biar kelihatan cakep, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kode siswanya terlebih dahulu. Sini kita akan membuat kode siswa. Kode siswa ini dibuat berdasarkan nomor siswa, pilih kelas, dan timestamp. Jadi urutannya nanti kita akan ambil kelasnya dulu 7A, lalu 01, lalu tanggalnya. Jadi contohnya nanti seperti ini, 7A, kemudian nomor urut 01, kemudian tanggal hari ini 24/05/23. Nah, jadi kode siswanya nanti bentuknya seperti ini. Kita akan ambil setiap teks atau angka yang berada di depan nama seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, ketikkan. Kita akan gunakan rumus array formula lagi, tapi kita modifikasi sedikit. Jika tadi kita memakai logika if-nya untuk membuat sebuah link ke namanya, maka sekarang kita akan membuat kode siswanya. Oke, ini sama dengan array formula buka kurung if, jika buka kurung lagi. Nah, sekarang karena di C1 ini adalah nama siswa, nah kita ingin di D1 ini nanti namanya adalah kode siswa, begitu. Jadi kita buatkan secara otomatis C1. Oke, patokan kita ada di C1 ya. C1 titik 2C. Jika C, saya gedein dulu biar kelihatan. Oke, segini cukup kayaknya ya. Oke, jika C1 titik 2C itu sama dengan nama siswa, dia langsung mengarah ke nama siswa. Jika kita ketikkan C1.2C, maka titik koma, tampilkan di sebelahnya, kita buat nama di sel sebelahnya di D ini dengan nama kode siswa. Ini. Nah, di sini kita akan modifikasi lagi titik koma jika kurung C1 titik 2C itu sama dengan kosong atau tidak terisi, maka kosongkan. Nanti apabila sel tersebut tidak terisi, maka akan tetap kosong, seperti itu maksudnya. Kemudian titik koma lagi, kita ambil bagian B-nya di sini, B. Oke. Oke, kalau tadi kita ambil nomornya dulu, sekarang kita akan ambil B-nya. B1 yang kelas 7A ya. B1. Jadi B1 titik 2B, kita beri simbol dan, kemudian kita ambil teks ke kiri, maka ketikkan left.
ini, left. Lalu buka kurung, kemudian C1 sampai dengan C. Kita ambil 2 teks di depannya, maka titik koma, karena 2 teks kita ambil 2 depannya, lalu tutup kurung, kemudian dan, lalu kita ambil teksnya, ketikkan teks. Ya, sekarang yang A nya, buka kurung, A1 titik 2A, lalu titik koma. Nah, kita akan masukkan format tanggal ke dalamnya. Caranya kita akan memberi format titik 2 DD YY, lalu titik 2 lagi, dan akhiri dengan tutup kurung sebanyak buka kurung yang kita ketikkan. 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Nah, kode siswa sudah jadi di sini. Lalu yang terakhir, kita akan memberikan keterangan. Oke, kita akan kasih keterangan di bagian E nya ini. Oke, caranya seperti ini, sama dengan, tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di form respon ini. Nah, keterangannya itu ada di bagian mana? Keterangannya itu ada di bagian G. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke data. Kita ketikkan. Kita ingat-ingat tadi G ya. Lalu sama dengan array formula jika lagi, karena kita akan merubah nama yang ada di sini menjadi keterangan, maka kita akan pakai patokannya adalah D, kode siswa. Jika D1 sampai dengan D itu sama dengan kode siswa, oke, maka tampilkan di sebelahnya itu adalah keterangan. Itu petik 2 lagi, kemudian petik 2 titik koma, kita panggil respon tanda seru G1 sampai dengan G. Itu lalu kita tutup kurung sebanyak buka kurung yang kita ketikkan 1, 2. Oke, lalu enter. Oke, keterangannya sudah jadi. Sampai sini kita percantik dulu. Kita buatkan seperti ini. Oke, lalu dikasih warna biar cakep. Oke, sekarang kita blok dari atas aja, karena nanti ini dia bakal sampai ke bawah, karena akan kita pakai untuk selamanya. Di sini. Oke, lalu pada bagian ini saya buat yang ini. Oke, sekarang langkah kedua sudah selesai. Oke, sekarang kita akan membuat langkah ketiga. Oke, langkah ketiga ini adalah berupa tabel-tabel yang berisi nama siswa di setiap kelasnya. Oke, kita buat. Tambahkan sheet baru. Ganti nama sheetnya ini dengan 7A. Itu. Setelah itu kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Saya akan ketik seperti ini. Daftar nama absensi online siswa SMPN 3 Tenggarong. Dan pada bagian bawahnya
kan mata pelajaran informatika kelas 7A itu kelas 7A. Buat dulu yang cakep. Oke, buat dari sini, di sini ada nomor kelas, lalu nama siswa, kemudian di sini ada tanggal. Kita masukkan di bawahnya tanggal hari ini 24/05/2024. Nah, jadi tanggal ini Bapak Ibu nanti sebenarnya disesuaikan dengan jam mengajar Bapak Ibu. Oke, karena saya mengajarnya itu 1 minggu 1 kali, jadi nanti saya akan membuatkan rumus biar ketemu setiap masuk di kelas 8A ini. Tapi sebelumnya kita rubah dulu formatnya yang ini. Caranya klik seperti ini, lalu pilih format, pilih angka, kemudian pada format angka custom ini kita hapus tahunnya ini. Oke, lalu terapkan. Nah, jadi dia seperti ini. Karena saya mengajar seminggu sekali, maka saya akan memasukkan jadwal-jadwal mengajar saya. Saya masuk ke kelas 7A ini setiap tanggal 24. Jadi 24 itu berada di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat saya masuk ke kelas 7A ini. Caranya saya akan membuat rumusnya seperti ini, sama dengan, oke, sekarang klik tanggalnya, kemudian tambah 1 dan enter. Oke, maaf, bukan tambah 1 tapi tambah 7 karena 7 hari ya, jadi tambah 7 dan enter. Oke, saya ulang lagi, sama dengan klik tanggalnya, kemudian tambah 7 karena 7 hari kemudian saya akan masuk ke kelas 8A, kelas 7A seperti ini. Enter, kemudian saya blok dan saya tarik. Oke, kemudian saya kecilkan. Oke, kurang. Nih saya buat sampai berapa minggu seperti itu saya ngajarnya, jadi tidak susah-susah buat masuk-masukkan lagi nanti. Oke, kayaknya cukup ya, tambah lagi dikit lah. Ya, saya tambah lagi sedikit. Oke, jadi saya dapat mengajar sampai kelebaran ini. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu. Oke. Oke, saya ulang dulu Bapak Ibu. Ada kesalahan di sini. Saya ulang dari sini ya. Sama dengan saya klik di sini, tambahkan dengan 7, kemudian enter. Saya akan blok di sini. Saya akan tarik sampai ke sini. Oke, sekarang sudah betul. Tapi jika jam mengajar Bapak Ibu itu 1 minggu 2 kali, Bapak Ibu bisa memasukkannya dengan cara manual sebanyak Bapak Ibu yang inginkan. Seperti itu bisa dibuat. Atau nanti juga bisa ditambahkan lagi, ditambahkan lagi seperti itu.
Ya, sekarang kita buat dulu. Ini saya merger, ini juga saya merger, nama siswa juga saya merger, tanggalnya ke sini saya merger. Ini. Ya, sekarang sudah jadi. Biar tidak bingung, saya buatkan garisnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nama siswa itu biasanya agak panjang ya. Itu nomornya kita kecilkan, kelasnya juga. Nama siswa itu biasanya agak panjang, seginilah cukup. Nah, oke, kalau sudah, kita kasih nomor dulu. 01, biasanya itu ada 34 siswa. Saya akan buat sampai 34 siswa. 3, 27. Oke, 34 siswa. Kemudian di sini 7A. Kan? Oke. Kemudian kita beri kotak terlebih dahulu biar tidak bingung ini. Kita kasih kotak terlebih dahulu. Di mana kotaknya? Di sini ya. Oke. Biar cantik kita kasih warna. Kasih warna dulu. Ya, pada bagian tanggal akan kita beri warna lain dulu. Oke, tanggal ini nanti Bapak Ibu akan kita jadikan primary atau kunci. Jadi, siswa tersebut hanya bisa mengisi absen ini jika di tanggal yang telah kita tentukan. Seumpamanya kita masuk tanggal 24, maka kita akan share absensi siswa ke classroom pada tanggal 24. Jadi, absensi ini bisa terintegrasi langsung dengan classroom. Jadi kita bisa memakainya di dalam classroom yang kita miliki. Oke, sekarang jika sudah, saya akan copy dulu nama siswa kelas 7A. Ini nama siswa kelas 7A yang namanya ini aja, nggak usah pakai nomor. Jadi ini saya copy dulu siswanya, klik kanan, salin, kemudian tempel di sini. Oke, gedein nomornya. Oke, sekarang kita akan membuat rumusnya. Rumus untuk absensinya kita buat di sel F7 dulu, yaitu yang berada di bawah tanggal 24 ini. Kita buat di sini, nanti kalau sudah selesai tinggal kita tarik. Rumusnya ini kita akan memakai VLOOKUP. Oke. Jadi kita ketikkan sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lalu buka kurung. Setelah itu kita klik kelasnya terlebih dahulu karena kita akan membuat kode siswa, maka kepalanya itu ada di 7A. Jadi kita klik dulu 7A, kemudian beri simbol dan, lalu kita klik lagi nomornya. Setelah itu kita beri simbol dan, kemudian masukkan teksnya. Maka tulis teks di sini. Jadi VLOOKUP buka kurung D7 simbol dan C7 simbol dan teks. Itu. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan tanggal di belakangnya. Oke, buka kurung, lalu klik tanggal. Nah, ini tanggalnya diklik seperti ini. Kemudian titik koma, kita masukkan format tanggalnya DD MMYY seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma seperti ini. Setelah itu, jika sudah, kita akan ambil data yang berada di sheet data.
data apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah data kode siswa dan keterangannya, karena rumus kita ini mengacu kepada kode siswa. Jadi ketepatannya itu diambil dari kode siswa. Jadi di sini kita klik, kita ambil sampai ke keterangan, sampai di sini. Oke. Lalu kita kunci dulu. Cara menguncinya, kenapa dikunci? Ini agar arahnya nanti itu pas dan juga datanya tidak kemana-mana, seperti itu. Cara menguncinya memakai simbol dolar. Oke, lalu berikan lagi simbol dolar di sini, kemudian simbol dolar pada tengah-tengah sini, kemudian simbol dolar di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, pada bagian akhir ini kita banyak aja. Kalau 12 sheet aja itu kurang, jadi kita tambah jadi 900. Oke. Jika sudah, kita ambil 2 angka. Kemudian yang terakhir itu kosong, dan kita beri tutup kurung. Kemudian enter. Oke, sekarang sudah bisa. Nggak masuk ya, karena sudah terisi. Nah, sekarang kita tarik seperti ini. Karena tanggal 24 tadi itu sudah ada yang mengisi, karena kita buat tadi kan tanggal 24. Nah, ini sisanya adalah NA. Oke. Jadi pesan kesalahannya ini tidak menemukan nilai 7A 0501, yaitu nilai kode siswa pada evaluasi VLOOKUP. Jika seperti ini, kita cukup menambahkan satu rumus di belakang sama dengan satu perintah di belakang sama dengan ini. Kita tambahkan dengan if error, kemudian buka kurung. Jika sudah, karena kita membuat satu buka kurung tadi, maka kita buat satu lagi tutup kurungnya, kemudian enter. Oke. Jika sudah, kita tarik lagi. Oke, kosong ya. Nah, itu jadi fungsinya if error tadi. Jika dia terjadi error, maka dia akan mengosongkan. Sebenarnya rumusnya itu berjalan, tapi karena itu tidak terisi tadi, nah, makanya ada tampilan NA. Jadi dia harus diisi. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buatkan format bersyaratnya terlebih dahulu. Caranya, blok semua sel yang ada, kemudian pilih format, lalu pilih format bersyarat, lalu pada format sel jika yang tidak kosong ini kita klik, lalu pilih teks mengandung. Nah, jika teks mengandung kata ya di sini, ya gitu ya, maka dia akan berubah menjadi berwarna hijau seperti ini. Oke. Untuk menghilangkan warna hijaunya, kita cukup blok semuanya seperti ini. Kemudian ganti tulisannya dengan warna yang sama dengan warna selnya. Oke. Nah, nanti jika siswa mengisi ini, maka akan terisi berwarna hijau. Sekarang kita tes. Kita coba yang Sanul Hadi ini ya, kita coba. Formulirnya ini tadi kita jalankan yang telah kita buat. Ahsanul Hadi tadi berada di kelas 7A, dan berikutnya lalu pilih Ahsanul Hadi, berikutnya lalu centang ianya, lalu kirim. Oke, jika sudah kita perhatikan apakah masuk. Oke, sekarang Ahsanul Hadi sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan buat yang kelas 7B, 7C, dan 7D. Jadi kita tidak usah mengetik ulang lagi Bapak Ibu ya. Rumusnya tidak perlu kita ketik ulang lagi. Kita cukup duplikasikan. Ini kita duplikasikan ini. Oh, tapi sebelumnya ini kita rapikan dulu biar kelihatan bagus. Ini kita rapikan dulu biar kelihatannya bagus kayak gitu. 7A. Kasih tengah, lalu tulisannya kita gedein dan kita bold. Oke, ini ya. Oke,
sekarang kita duplikasikan dulu. Klik kanan, duplikasikan. Kita ganti namanya ini dengan 7B. Oke, kita ganti dengan namanya 7B. Kemudian yang ini kita ganti dengan 7B juga. Yang ininya juga kita ganti dengan 7B. Kita tarik sampai ke bawah kelas 7B nya tadi. Lalu kita copy siswa kelas 7B ini ke tabel kita, ke tabel kelas 7B. Ini 7B ya. Klik kanan, tempel. Oke, gedein tulisannya. Oke, 10. Lanjut, duplikasikan lagi. Kita ganti namanya dengan 7C. Lah, 7C. Lalu ini juga kita ganti dengan 7C. Yang ini juga dengan 7C. Lalu kita tarik 7C nya sampai ke bawah. Lalu nama siswanya kita ganti juga dengan nama siswa yang berada di 7C. Seperti ini, klik kanan, salin. Kemudian kita masukkan kembali, tempel. Oke, kita gedein tulisannya. Lalu yang terakhir itu kelas 7D. Kita duplikasikan lagi. Ya, 7D. Di sini kita ganti dengan 7D. Tarik sampai ke bawah. Yang ini juga 7D. Lalu untuk nama siswanya kita ganti juga nama siswa kelas 7D. Kita salin. Kemudian kita tempel untuk siswa kelas 7D, tempel. Oke. Nah, ganti nama 7D. Itu siswa 7D. Oke. Ini kenapa hijau? Tadi memang kelas 7D ada yang sudah mengisi yang kita tes pertama kali tadi ya. Makanya dia ini hijau. Tapi jika ini kita ganti ke tanggal 25, sumpahnya 25, nah maka dia akan kosong Bapak Ibu. Karena siswa tersebut tidak ada mengisi di tanggal 25. Kita kembalikan lagi ke awal di tanggal 24. Oke. Lalu 7C juga sudah ada karena kita isikan di awal tadi 7C, maka ada 7B juga ada yang mengisi. Nah, sekarang kita akan tes yang 7B yaitu Andika Yusuf Maulana. Kita jalankan lagi formulir yang kita buat tadi. Lalu pilih 7B. Lalu kita cari Andika tadi. Nih. Berikutnya kemudian centang dan kirim. Tes apakah masuk Andika? Oke, Andika Yusuf Maulana sudah masuk. Lalu kita tes yang 7C apakah rumusnya bekerja. Kita ambil yang namanya GB ini, GB 7C yang bernama GB. Kita jalankan lagi formulir kita. Kemudian kita pilih kelas 7C. Lalu berikutnya lalu kita akan pilih GB. Kemudian centang dan kirim. Kita lihat. Oke. GB sudah masuk. Kemudian yang 7C, yang 7D apakah rumusnya bekerja? Kita akan ambil nama siswa yang paling bawah ini, si Yupita. Kita jalankan dulu rumusnya. Kemudian kita pilih 7D. Kita pilih nama siswanya tadi adalah Yupita. Berikutnya centang, kirim. Dan kita lihat, oke, Yupita akhirnya masuk. Oke, begitulah Bapak Ibu cara membuat absensi online secara otomatis. Dan absensi online ini bisa dimasukkan ke dalam Classroom. Jadi hanya cukup sekali membuat, bisa kita pakai untuk
selamanya. Apabila tahun ajaran baru dan siswa pun berganti, Bapak Ibu bisa menggantikan nama-nama yang ada di spreadsheet ini dan yang ada di Google Formulir ini. Cukup di copy paste aja nama-namanya, maka absensinya akan bisa dipakai kembali. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.